Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Pergi haji ke Baitullah, oleh-olehnya bawa air Zam-Zam. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan penguasa sekalian alam. Pergi umroh naik sepeda, singgah sebentar ke Malaysia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang paling mulia. Kang guru melompat-lompat, dikejar harimau tak dapat-dapat. Dewan guru yang hebat-hebat, semoga ilmunya berkah dan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya berdiri di hadapan ibu dan bapak sekalian, ingin menyampaikan sepatah dua patah kata tentang ajaran agama Islam. Diizinkan Bu? Izinkan tidak? Kalau tidak, saya akan memaksa. Tema yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah pentingnya keseimbangan antara iman dan keilmuan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujaddalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ibu tahu apa itu derajat? Tahu tidak? Kalau tidak, sini kumpul biar aneh kasih tahu. Look at me and listen. Don't hear. Jika kita mendengar kata darajat dalam Al-Quran, maka maknanya adalah al-munzilatur rafi'ah. Artinya kedudukan yang istimewa, kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Raghib Al-Ishfani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Dalam surat Al-Mujaddalah ayat 11 ini, kalimat darajat, kalimatnya adalah jam'ul muannas salim. Artinya jamak untuk muannas, yang berarti banyak derajatnya. Kenapa disebut jam'ul muannas salim? Karena ada alif dan tak tanis di akhirnya. Sebagaimana ulama ilmu nahu memberi definisi ma jumi'a bi alafin wa ta'in mazidatain. Kata mufradnya darajat, kata maknanya adalah darajat. Paham Bu? Hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang beriman dan berilmu, derajatnya akan ditinggikan beberapa derajat, kedudukannya akan diangkat beberapa tingkat. Kapan dan di mana mereka yang beriman dan yang berilmu ditinggikan derajatnya? Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalali dalam tafsir Jalalain berkata, fil jannah, di surga. Artinya orang yang beriman yang orang yang berilmu, surganya tingkat paling atas. Mungkin mereka bersama para nabi, karena orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Mana hadisnya? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Paham tuh? Bagaimana kalau ada orang yang beriman tapi bodoh? Surganya pasti kelas ekonomi paling rendah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'ul Ahkamil Quran yang masyhur dengan sebutan tafsir Al-Qurtubi, ia menjelaskan makna darajat itu adalah
ay fis sawabi fil akhirati wa fil karamati fid dunya, yaitu pahala di akhirat dan kemuliaan di dunia. Fayarfa'ul mu'min ala man laysa bimu'min. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di atas orang-orang yang tidak beriman. Wal 'alima ala man laysa bi'alimin. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang bodoh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, madahallahul ulama madahallahul ulama fi hadhil ayat. Dalam ayat ini Allah memuji kedudukan para ulama. Ibnu Mas'ud juga menyebut bagi orang yang berilmu dan berilmu dengan istilah ulama. Apa katanya, Bu? Ulama. Hadirin rahimakumullah. Bu, Pak, araya itu. Tong sare atuh, Bu. Teu tong ngadege ngaji ngan sare we hayo. Araya teu. Kartos. Kartosnya ngasih kuring. Hah? Artos. Eta ibu nabi ditu. Mending orejan kadang artos mah sanes artos ibu ka hartos teu. Cik atuh Bu sekali-kali mah ngoreja teh kana ilmu. Mun dibere ilmu tingalikeun rasa lapar, tingalikeun rasa butuh, imah sok tibalik. Api-api pura-pura. Ari kana duit ribut, ari kana ilmu camerut. Barisin purungkeut dasar tutut. Aya anu kitu di dieu. Ari kana ilmu camerut, ari kana duit ribut. Aya teu? Mana? Mun aya orang doakeun si jadi jang mabahar. Ngan buduk sawak-awak. Hadirin rahimakumullah. Anak ibu pengen jadi ulama? Pengen tidak? Saya juga mau dong Bu, doakan saya Bu biar nanti saya jadi ulama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siapa sih Bu ulama itu? Siapa sih Bu mereka? Ulama adalah mereka yang punya iman. Mereka punya ilmu yang diamalkan. Ingat, bukan hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang terus-menerus diasah dengan pengamalan, dengan ibadah. Mengenai ulama ini, Allah berkata dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yakhshallaha ta'ala min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ilmu apa sih yang dimiliki oleh ulama yang takut kepada Allah itu? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, alladzina alimu annallaha ala kulli syai'in qadir, yaitu ilmu ketauhidan. Mereka mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa Allah lah yang maha menguasai atas segalanya. Bagaimana kalau ada orang yang beriman tapi tidak punya rasa takut kepada Allah? Rabi bin Anas radhiyallahu anhu menjawab, "Man lam yakhshallaha ta'ala falaysa bi'alimin." Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia bukan seorang alim, alias bukan seorang ulama. Alias meski ilmu tauhidnya hebat, baca kitabnya jago, fikihnya mantap, Al-Qur'annya hafal, Alfiyahnya hafal, kitab Samarqandi dan Waladiyahnya molotov, sorban, badak, jubah gaya bang. Jika ia tidak punya rasa takut kepada Allah, Rabi bin Anas berkata, sorry Panis, sorry dia bukan seorang ulama, falaisa bi'alimin. Saya berpendapat bahwa terkadang tanda ulama itu ada pada orang biasa-biasa saja. Biasa bagaimana? Ilmu tauhidnya ia hanya hafal dalil-dalil ijmali. Ia tidak secara detail ia mengetahuinya. Ilmu fikihnya biasa.
Ia paham ilmu fikih, tapi bukan ahli dalam bidang fikih. Ia paham hanya untuk dirinya sendiri, tapi ia amalkan dengan sebaik-baiknya. Ilmu tasawufnya biasa, ia bukan ahli tasawuf. Ia paham hanya untuk dirinya sendiri, tapi ia amalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ilmunya biasa, tapi pengamalannya luar biasa. Salat wajib, salat sunat, puasa wajib, puasa sunat, zakat wajib, sedekah sunat, hormat kepada sesama, baik kepada orang tua, baik kepada tetangga, baik kepada gurunya, hati-hati dalam makanan, hati-hati dalam ucapan. Jika berbuat maksiat, segera bertaubat, tawadu dan tidak sombong, saling menolong dan sangat penyayang. Yang begini terkadang ada pada orang biasa-biasa saja. Ia bukan seorang kiai, ia tidak punya yayasan, ia bukan seorang pejabat, ia tidak berdasi, ia tidak punya anak buah ataupun santri, tapi ia punya rasa takut kepada Allah. Ia adalah ulama. Hadirin rahimakumullah. Ibu tahu Indonesia? Mana Indonesia? Berapa persen umat Islamnya, Bu? Hampir 80%. Kalau tidak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Hampir 80, pasti banyak beragama Islam di KTP-nya. Pejabatnya banyak muslim atau non muslim kira-kira, Bu? PNS-nya banyak muslim atau non muslim kira-kira, Bu? Mayoritas mereka adalah orang-orang muslim. Mayoritas mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Setidaknya ia suka beribadah, 5 waktu ia laksanakan. Tapi kenapa korupsi begitu dahsyat dan hebat di negara kita? Kenapa? Woi, kenapa? Apakah mereka tidak punya iman? Apakah mereka tidak punya Tuhan? Seorang pejabat disumpah oleh Al-Quran dengan ucapan, saya berjanji demi Allah akan menjalankan tugas seorang menteri. Tapi apa yang terjadi? Besoknya kita mendengar di TV, dia korupsi. Kurang ajar tidak? Kira-kira apa hukuman yang pantas bagi mereka? Iman mereka kemana? Ilmu agama mereka kemana? Rasa takut mereka kepada Allah kemana? Berarti iman mereka hanya mayoritas, ilmu agama mereka hanya retorika belaka. Rasa takut mereka dibuang ke tempat sampah. Ulama yang buya begitu? Ulama bukan? Sekali lagi, ulama adalah mereka yang menggunakan iman sebagai fondasi, yang menggunakan ilmu agama sebagai benteng Takeshi. Rasa takut mereka dijadikan pengawasan dan mawas sendiri. Saya berdoa semoga di sini semua menjadi ulama, amin. Anak cucu kita menjadi ulama, amin. Tidak perlu semua jadi kiai, tidak perlu semua jadi ajengan, tidak perlu semua punya santri atau yayasan. Buat apa jadi kiai? Buat apa jadi ajengan? Buat apa jadi santri? Kalau iman, ilmu agama dan rasa takut tidak ada dalam hati kita. Lebih baik kita jadi pengusaha, tapi iman, ilmu, dan rasa takut ada dalam hati kita. Lebih baik kita jadi bos tahu, bos tempe, bos songot, tapi iman, ilmu, dan rasa takut ada dalam hati kita. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas sebesar-besarnya. Ayah buta pakai celana, pakai baju luhuran dada. Saya bercita-cita jadi ulama, punya iman, ilmu yang berguna. Ayah buta pakai celana, lamun papangnya di jalan, amat kudu di celanaan. Saya kelas, terima kasih. Mohon maaf atas sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.